Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah daliluha qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Aina ad-dalil? Yani annahu la ilaha illa huwa. Thumma fa'lam annahu la ilaha illallah. Yani fa'lam, yakinilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini maknanya adalah ilmu tauhid. Jadi ilmu pertama kali adalah ilmu tauhid, karena Allah memerintahkan fa'lam, perintah. Dan perintah terkandung dua makna. Yang pertama adalah yakni al-wajib asalnya, yang kedua adalah al-musara'ah, yaitu bersegera. Jadi kalau ada perintah salat, aqibus shalah. Ini apa perintahnya? Wajib, kemudian musara'ah, yaitu bergegas. Terkandung dua makna, kecuali ada yakni pemaling. Semisal sahur, maka hukumnya sunnah. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Maka sahur, kalau kaidah bahasa Arab, sahur yakni fi'il amr, maka yufidul wujub. Tapi Nabi SAW pernah tidak sahur, maka dari wajib turun menjadi sunnah, karena Nabi pernah berpuasa tidak sahur. Adapun kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah, maka hukumnya wajib. Yani wajib kita berilmu la ilaha illallah. Yani maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ini makna yang sahih. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Yakni ditambahkan kalimat haqqin, bihaqqin. Dalilnya dalam surah Al-Hajj ayat ke-62. Dari mana kalimat hak? Surah Al-Hajj ayat ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq." Kalimat huwal haq, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yani kalimat bi anna Allaha huwal haq. Yani ini dalil bahwasanya sesembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah, maka ilah yang batil. Ma'anin ukhra batilatun. Makna-makna yang lain yang batil. La ma'buda illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Wa hadza batilun. Ini adalah makna yang batil. Li anna ma'nahu anna kulla ma'budin bihaqqin aw batilin huwa Allah. Karena terkandung di dalamnya Tuhan yang hak dan yang batil adalah Allah. Dan ini banyak tersebar. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di mana? Di masyarakat. Ya. Ternyata ada Tuhan yang lain. Yani asnam, kawakib, yani kaukab, yani bintang, matahari, mereka sembah. Ada Tuhan-Tuhan yang lain. Adapun Tuhan yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Wa hadza juz'un min ma'naha, lakin laysa huwa al-maqsud. Idz law kana huwa ma'na la ilaha illallah, lama hasala an-niza'u بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه لأنهم يقرون بهذا. يعني kalimat yani makna la ilaha illallah, la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, ini bagian dari makna rububiyah. Ya. Tapi bukan ini yang dimaksud, kata para ulama. Seandainya ini yang dimaksud, maka tidak ada pertikaian antara Nabi dengan kaumnya, karena kaumnya pula mengikrarkan sang pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Sayaqulunallah,
Mereka akan mengatakan kalau ditanya, siapa pencipta? Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis pun mengakui. Mana dalilnya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menciptakanku dari api dan menciptakan Adam dari tanah. Berarti iblis mengakui Allah sang pencipta. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mengakui, yakni Allah memiliki apa? Keagungan, kekuasaan. Al-Aziz. Tapi keyakinan ini tidak memasukkan iblis ke dalam agama Islam. Karena ini keyakinan sekedar pada rububiyah saja. Baik, kemudian yang selanjutnya, la hakimiyata illallah. Tidak ada yang menetapkan hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha aidan juz'un min ma'naha lakinnahu la yakfi. Ini juga bagian dari maknanya, akan tapi ini tidak cukup. Wa laisa huwal maqsud, dan ini bukan yang dimaksud. Id law yani afradallahu ha au ufridallahu bil hakimiyati lakin ubida ghairuhu lama hasalat tauhid. Seandainya Allah diesakan dengan hakimiyah, yakni akan tetapi selain Allah diibadahi, maka tidaklah terlaksana tauhid. Apa tauhid hakimiyah? Yakni ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil hukmi wal amri. Yani uktubu. Yani tauhid hakimiyah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil hukmi wal amri. Yani al hukum bainal amr wan nahi. Jadi perintah Allah antara perintah dan larangan. Makanya Allah menurunkan Al-Qur'an, yakni intinya dua, perintah dan larangan. Perintah kepada yakni al-haq dan larangan dari perbuatan mungkar atau batil. Tauhid hakimiyah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil hukmi wal amri fala yajuzu at-tahakumu illa lima anzalahullah. Maka tidak boleh berhukum kecuali dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Hakimiyatullah at-tashri' wat-tahlil wat-tahrim. Yakni pensyariatan, penghalalan dan pengharaman. Ini tidak ada yang berhak kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ini halal, Allah mengatakan ini haram, tidak boleh. Kalau dihalalkan oleh Allah kemudian kita mengharamkan. Ya. Diharamkan oleh Allah kemudian kita halalkan. Ini sama dengan menyembah. Menyembah kepada siapa? Kepada orang yang mengatakan demikian, yang berlawanan dengan apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga bagiannya kata muallif. Maka kesimpulannya, mana yang sahih? Makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ya. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang selanjutnya, arkanuha. Rukun la ilaha illallah. Yang pertama nafyun. Ya, ini kalimat la ilaha illallah. Yakni an tanfiyal ibadata an kulli ma yu'badu min dunillah, menafikan segala bentuk ibadah dari selain Allah, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Au nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan semua sesembahan selain Allah. Ini nafi. Kalimat la ilaha illallah yaitu dah nafi. Itsbat, yakni illallah, ini maknanya itsbat. La di sini la nafi lil jinsi, la ilaha. Yani itsbatul ibadati lillahi wahdahu la syarikalah. Yakni an tutsbital ibadata lillahi wahdahu la syarikalah. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha nafi illallah itsbat.
Ad-dalilu qauluhu ta'ala faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang ingkar kepada taghut, hadza nafyun. Ya, at-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ya. Yang di at-taghut apa? Yang berlebih-lebihan dalam hal yang diikuti, yang disembah dan ditaati. Wa yu'min billahi itsbat, dan beriman kepada Allah ini adalah dalil itsbat. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang kokoh. yakni tali apa? Qaulu la ilaha illallah. Bil urwatil wuthqa qaulu la ilaha illallah. Wa qauluhu wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani hada itsbatun fa innahu sayahdin. Yani nafi aina? Nafi innani bara'un mimma ta'budun. Hada nafi. Illa alladhi fatarani, ini adalah itsbat. Fa innahu sayahdini, ini adalah apa? Hasilnya. Yani yahdin. Hidayah min Allah azza wa jalla. Mata yanfa'ul insana qauluhu la ilaha illallah. Kapan kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat bagi pelakunya, bagi orang yang mengucapkannya? Kapan bermanfaat? Karena ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak mengetahui maknanya. Mengucapkan la ilaha illallah masih pergi ke kuburan minta kepada orang yang meninggal. Ya, ini pergi ke mana? Ke tempat keramat. Ya, ini minta manfaat atau ingin agar supaya menolak mudarat. Ucapkan la ilaha illallah tiap hari. Ya. Tapi konsekuensinya tidak diamalkan. Apakah bermanfaat? La yanfa'u abadan. Selama-lamanya tidak bermanfaat. Ucapkan la ilaha illallah tapi tidak salat. Ya. Yang pertama, idza arafa ma'naha, apabila orang tersebut mengetahui maknanya. Apa maknanya tadi? Makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ini maknanya. La ma'budu bihaqqin illallah. Yani sesembahan yang hak hanyalah Allah. Yang kedua, yani wa amila bi muqtadaha. Wa amila bi muqtadaha. Dan mengamalkan tuntutan la ilaha illallah. Yani wa huwa tarku ibadati ma siwallah wa ibadatullahi wahdah. Meninggalkan sesembahan selain Allah dan beribadah hanya kepada Allah saja. Idza arafa ma'naha huwa musyrik. Ya. Orang-orang musyrik tahu maknanya la ilaha illallah tapi tidak mau mengucapkan. Wa amila bi muqtadaha, ini adalah kuburiyun. Ya, kuburiyun itu yaitu mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak beramal sesuai tuntunan la ilaha illallah. Nah, syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Yani muallif menyebutkan secara mujmal, dzakaraha ijmalan, la ilaha illallah la tanfa'u qailaha illa idza haqqaqa syurutaha. وهي ثمانية: العلم المنافي للجهل, ilmu yang menafikan kepada kebodohan, al-yaqinul munafi lisyak, al-ikhlasul munafi lisyirk, as-sidqu al-munafi lilkadhib, al-mahabbatul munafi lilbugdi, al-inqiyadul munafi littark, al-qabul al-munafi lirrad, al-kufru bima yu'badu min dunillah. Syi'run yajma'uha ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabulu laha wa zid thaminaha al kufrana minka bimasi wal ilaha atau ilahi min al awthani qad ulliha. Ini bisa dihafal ini atau hafalan ringkas saja. Iqasaim, antum tulis iqasaim. Ain apa? Ilmu. Ya yakin.
Qab apa? Qabul. Ikhlas. Sad sidik. Ingkiyat. Ya, jelas? Ingkiyat. Kemudian yang ke-8 al-kufru bima yu'badu min dunillah. Lebih mudah. Ya, kalau dihafalnya pakai singkatan lebih mudah. Apa singkatannya? Iqasaim. Ain ilmu, ya yakin, qabul, ikhlas, panjang ya. Sad apa? Sidik, ingkiyat, mim mahabbah. Khalas. Lebih mudah ya, dan cepat hafal. Apa tadi? Iqasaim. Kalau mau hafalkan syairnya ini, ilmun yaqiqun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatin wa inqiyadin wal qabulu laha wa zid sabina hal kufrana minka bi masi wal ilahi minal awsani qad ulliha. Ini adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian zakarul muallif asy-syuruta bit-tafsil. Secara terperinci dan dalil-dalilnya. Mana dalilnya? Al-ilmu munafi lil jahli. Yani, al-ilmu al-munafi lil jahli. Al-ilmu bimakna la ilaha illallah nafyan wa itsbatan. Ilmu terhadap makna la ilaha illallah nafi dan itsbat. Tadi la ilaha nafi, illallah itsbat. Ad-dalilu qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Hadha huwa al-ilm. Kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Hunaka qa'idah ya, idan tafasyartu intafal masyrut. Idan tafasyartu mada intafal masyrut. Apabila syaratnya ditiadakan, maka yang disyaratkan pun ditiadakan, artinya tidak ada. Misalnya apa? La ilaha illallah. Kalau orang masuk Islam hendaknya mengucapkan syahadat. Ini syaratnya. Masyrutnya apa? Yaitu dia konsekuensinya masuk ke dalam agama Islam, masuk ke dalam mana? Surga. Kalau syaratnya dihilangkan, dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, berarti tidak akan masuk surga karena dalam keadaan kafir. Yani idzan tafasyartu intafal masyrut. Al yaqinu al munafi lisyak. Kemudian yang kedua adalah yakin al munafi lisyak. An yakuna qailuha ala yaqinin tamin bi anna Allah huwal ma'budul haq. Yang mengucapkan la ilaha illallah harus yakin sempurna. Dalam masalah kaidah tidak boleh dhon. Harus yakin 100%. Ilmu yakin. Ada adab kubur tidak? Apa antum ini masalah akidah? Ya, ada adab kubur. Sampaikan dalilnya. Ini dalilnya, yakin. Tidak boleh apa? Bisyak atau ghalabatud dhon. Adapun ilmu fikih enggak masalah. Yakni ghalabatud dhon 80%. Ya. Baik, seperti antum misalnya buang air kecil. Sudah disiram, ghalabatud dhon insyaallah sudah suci. Walaupun mungkin ada sedikit yang, tapi ghalabatud dhon insyaallah. Seperti seorang yang istinja boleh dengan 3. Yang pertama dengan batu tanpa air, yang kedua dengan air saja, yang ketiga batu dan air. Walaupun ada air ada batu di depan. Ada batu atau tisu ya, yang bisa air, batu. Boleh enggak beristinja pakai batu saja tanpa air? Ya juz. Nah, bersih atau tidak? Ghalabatud dhon insyaallah bersih. Ya. Tapi dalam syariat ini adalah ilmu fikih. La ba'as. Adapun dalam akidah kata muallif ala yaqinin tamin, di atas keyakinan yang sempurna, harus yakin. Dalam masalah akidah harus yakin. An yakuna qailuha ala yaqinin tamin bi anna Allah huwal ma'budul haq.
innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Aina syahid? Lam yartabu, yakni tidak ragu-ragu. Apa maknanya? Yakni ala yaqinin tammin. Siapa yang ragu? Kalau ragu, huwal al-murtab fahuwa minal munafiqin. Al-murtad fahuwa minal munafiqin. Dia orang-orang munafik. Kalau orang-orang yang ragu adalah siapa? Orang munafik. Kalau yakin, mukmin. Salis, al-ikhlas al-munafi lisyak. Ikhlas yang menafikan disyirk, kesyirikan. Ma'nahu an tukhlisa jami'al ibadat lillahi wahdah la tasrifa minha syai'an li ghairillah. Yang maknanya adalah mengikhlaskan semua bentuk ibadah dan tidak boleh memalingkan kepada selainnya, sesuatu selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Asy-syahid mukhlisin. Kalimat ikhlas. Rabi, as-sidqul munafi lil kadhib. Maknahu an taqula kalimat at-tauhid wa anta shadiqun fi dzalika yutabiqu qalbuka lisanaka au yutabiqu qalbaka lisanuka. Jaiz ya. Wal asal ya yutabiqu qalbuka lisanaka. Ad-dalil qauluhu ta'ala alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kalimat yakni fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, yani sidik. Harus apa? Harus jujur, as-sidik. Nah, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Yani sidqan, yani kalimat sidqan fi ihtirazun an syahadatil munafiqin. Kaif syahadatil munafiqin? Yani syahadatil munafiqin fil lisan, fil qalbi yani kufur. Baik, kemudian yang kelima, al-mahabbatul munafi lil bughdi an taqula hadhihi al-kalimata wa anta tuhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa an tuhibba hadhihi al-kalimata wa ma tadullu alaihi. Yani al-mahabbah. Al-mahabbah huna al-mahabbatul ibadah. Mahabbah apa? Ibadah. Karena ada mahabbah tabi'iyah, cinta kepada keluarga itu tabi'i, kafiran kana atau musliman. Jadi cinta kepada anak, cinta kepada istri, maka ini tabi'i. Cinta harta. Tapi kalau berlebihan, nah ini yang bahaya. Ini maksudnya adalah cinta ibadah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Syahidnya yuhibbunahum walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini syahidnya walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Yang kedua yakni tauhid, yang pertama adalah syirik, yakni yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sama seperti mencintai Allah. La yajuz, tidak boleh. Ya. Adapun orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Taib sadisan, al-inqiyadul munafi lit-tark. Ma'nahu an ta'budallaha wahdah wa tanqadu li syari'ati wa tu'mina biha wa ta'taqida annaha al-haqq. Yani al-inqiyad maknanya tunduk. Engkau beribadah kepada Allah dan tunduk kepada syariatnya, beriman dan meyakini bahwa syariat Allah adalah hak. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Aina syahid? yakni wa aslimu lahu. Dalil alal ikhlas, tunduk kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Al-qabul al-munafi lirad. Qabul yaitu menerima. An taqbala hadhihi al-kalimah wa taqbala ma dallat alaihi min ikhlasil ibadati lillah wa tarki ibadati ma siwah. Yani wa tarki ma siwah. Fala yakununa qabilina li ma'na la ilaha illallah. Kalau orang yani rad atau orang yang radun, yang menolak, dia tidak menerima kalimat la ilaha illallah. Adapun yang qabul, maka dia menerima kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apa yastakbirun? yakni orang-orang musyrik, al-kibr. Apa kibr? Batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq wa ghamtun nas. Dan ini sifatnya orang-orang kafir musyrik. Al-kibru batarul haq, menolak kebenaran. Apa kebenaran? La ilaha illallah. Al-haq la ilaha illallah. Dan kibr ini yang menghalangi seorang untuk menerima kebenaran. La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Perkataan siapa? Al-Imam Al-Mujahid rahimahullahu ta'ala. Wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairin majnun. Yani alihatina yani ilahnya orang-orang kafir, li syairin majnun. Yani ini menjuluki Nabi dengan ucapan syair majnun. Ya. Zaman sekarang pun ada mengucapi apa? Menjuluki Wahabi atau dengan julukan-julukan yang buruk, ya, yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Apa sikap kita? Ya sabar, tetap dakwah, hilangkan kedengkian dari diri kita. Makanya dalam menyikapi yakni kaum muslimin atau manusia secara umum ada beberapa, ya. Yang pertama tersenyum, yang kedua salam, yang ketiga adalah bersalaman, yang keempat ngasih hadiah, yang kelima ziarah, zur ghibban tasdud hubban, ziarah, memaafkan, meminta maafkan untuk dia, ya, kepada Allah dan doakan. Halas, hilangkan apa? Perasaan dengki kepada siapa yang mencaci kita. Ini termasuk min alamatil ikhlas fid dakwah ila Allah. Yani fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan minta tolong kepada Allah dan doakan apa? Hidayah. Baik. Kemudian ikhwan fillah sanallahu yakum, yang ke-8 al-kufru bima yu'badu min dunillah. Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Syarat yang ke-8 adalah ingkar terhadap selain Allah, yang diibadahi selain Allah. An tatabarra'a min ibadati ghairillah wa ta'taqida annaha batilatun. Berlepas diri dari ibadah selain Allah dan meyakini itu adalah batil. Kalau Allah kita yakini hak, selain Allah kita yakini batil. Fama yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil lusqa. Yakfuru bit-taghut nafi wa yu'min billah itsbat faqad istamsaka bil urwatil lusqa, yakni la ilaha illallah. Baik. Ini perlu dibaca, diulang-ulang, diyakini. Kemudian dia apa? Diamalkan. Arafa ma'naha wa amila bi muqtadaha. Mengetahui maknanya wa amila bi muqtadaha. Ini masalah keyakinan. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi meminta kepada selain Allah. Ada yang yakin tapi tidak mau mengucapkan, seperti orang-orang musyrik, tidak mau mengucapkan itu karena tahu konsekuensinya Tuhan-Tuhan mereka ditinggalkan. Walaupun Nabi SAW sudah mengajak pamannya Abu Thalib, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Yani hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ada sebuah kaidah, ya. Kullama ar-rajulu atba'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullama kana
akmal tauhidan. Yani uktub, yani muhim jiddan, yani kullama rajulu atba'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullama kana akmal tauhidan. Kullama ar-rajulu atba'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullama kana akmala tauhidan. Tauhidan tamyiz. Ya. Seseorang yang paling mengikuti Rasulullah, dia paling mentauhidkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ikut Rasulullah, ya sudah. Dia berpaling dari apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Man yaktub. Ada yang nulis. Atau diulang lagi. Yakni qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Al ilmu saydun wal kitabatu qayyiduha. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Ilmu itu adalah seperti buruan. Kalau hilang sudah lari sudah. Caranya gimana? Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Tulis dengan apa? Dengan bil hibalil wathiqah. Yani tali yang kokoh. Diikat apanya? Buruannya supaya enggak lari. Sewaktu-waktu butuh. Kita enggak tahu kapan butuh, tapi ketika kita mengajar itu dibutuhkan. Ya. Baik, ini pentingnya apa? Menulis. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. 6. Terutama kaidah-kaidah. Kullama ar-rajulu atba'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullama kana akmala tauhidan. Syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang disebut dengan tauhidul mutaba'ah. Apa? Tauhidul mutaba'ah. Daliluha qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yani rasulun min anfusikum minal arab minal insi, dari kalangan orang Arab dan dari jenis manusia. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Ana syahid ar-rasuluh. Yani ma'naha at-tasdiqul jazim min samimil qalbi, yani minal qalbi al-muwati li qawli lisani bi anna Muhammadan Abdullah wa rasuluhu ila thaqalain kafatan insihim wa jinnihim atau insuhum wa jinnuhum. Keyakinan yang kokoh dari lubuk hati yang paling dalam sesuai ucapan lisan dengan hati bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Apa? Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Hamba, yakni yang tidak diibadahi. Artinya tidak boleh kita beribadah kepada Nabi. Wa rasulun la yukadzab, dan rasul yang tidak boleh didustakan. Dan ini bantahan juga. Abdun la yu'bad, ini bantahan kepada orang siapa? Abdun la yu'bad, orang-orang sufi yang beribadah kepada siapa? Nabi. Atau orang-orang kuburiyun beribadah kepada Nabi, kepada zatnya. Yani wa rasulun la yukadzab, ini bantahan kepada orang-orang musyrik. Yang orang-orang musyrik yaitu meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Rasulullah. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Dalam sebuah hadis, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan kepadaku sebagaimana kaum Nabi Isa kepada siapa? Isa bin Maryam. Faqulu Abdullah wa rasuluhu. Maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Arkanuha ruknani. Al-i'tirafu bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Mengakui akan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minallahi ar-risalah wa ala rasulina al-balagh wa alaina at-taslim. Qala ulama minallahi ar-risalah, risalah wahyu dari Allah, wa ala rasulina al-balagh, kewajiban rasul untuk apa? Menyampaikan. Wa alaina at-taslim, taslim yakni sami'na wa ata'na, yani
Hadza huwa. Ini kaidah. Ya, ini apa? Wahyu dari Allah. Ya, kewajiban Rasulullah menyampaikan, kewajiban kita enggak perlu nambah, enggak perlu ngurangi, cukup sami'na wa ta'na. Kita mendengar dan kita taat. Muhammadun Rasulullah. Ini dalilnya. Muhammad Rasulullah. I'tiqadu ubudiyatihi sallallahu alaihi wasallam lillah. Meyakini penghambaan Nabi itu hanya kepada Allah, yakni hamba Allah maknanya. Anna Allah wasafahu bil ubudiyati fi ashrafil maqamat wa minha maqamud da'wah. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Aina huwa Abdullah? هذا هو القاعدة موجود فهو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد شروطها ومقتضياتها syarat dan tuntutan la ilaha illallah arba'atun tasdiquhu fima akhbara wa ta'atuhu fima amara wajtinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Ada 4. Membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi, mentaati apa yang diperintahnya, menjauhi apa yang dilarang dan dicegah olehnya, dan tidaklah Allah diibadai kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasdiquhu fima akhbara wa ta'atuhu fima amara wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badullahu illa bima syara'a. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Dalam sebuah hadis, yakni semua umatku masuk surga kecuali orang yang enggan. Wa man ya'ba ya Rasulullah man ata'ani dakhala al-jannah wa man aba faqad aba wa man asani dakhala an-nar au aba. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taat siapa? Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka masuk surga. Kemudian selanjutnya asyirku ta'rifu aqsamu. Syirik pengertiannya dan macam-macam kesyirikan. Ta'rifu syirik lughatan huwa bima'na al-isyraq wal muqaranah wa syar'an taswiyatu ghairillahi billah bima fima huwa min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah terhadap perkara yang khusus bagi Allah. Apa yang khusus bagi Allah? Ar-rizq, al-muhyi, al-mumit, ya, tauhid rububiyah. Ini aqsamut tauhid syirkun akbar wa huwa kullu syirkin atlaqahu syari' wa kana mutadamminan li khurujil insan an dinihi. Yani asyirku fir rububiyah wal ibadah. Yani syirik akbar ini adalah syirik dalam hal rububiyah dan ibadah, dan mengingkari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk kepada syirik akbar, mengingkari Allah sang pencipta. Maka syirik apa? Akbar, ingkar. Seperti syiriknya Fir'aun. Syirkun asghar huwa kullu amalin qawliyin aw fi'liyin thabata syar'an itlaqu ismi syirki awil kufri alaih wa ulima min dalalati syar'i adamu khuruji sahibihi minad din. Jadi tidak keluar dari agama Islam. Maka ini syirik asghar. Tapi syirik aswar ini samar, lebih besar daripada minal kabair. Apa contohnya? Ar-riya, yuzayyinu salatahu lima yara nadhar rajulin, yaitu memperbagus salatnya atau amalannya karena dilihat orang lain. Maka sering-sering diperbaiki niat ini, yaitu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-farqu baina syirkil akbar wal asghar yattadihu al-farqu min khilal jadwal al-ati. Menjadi jelas perbedaan dari bagan berikut ini. Asyirkul akbar yukhriju minal millah. Syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Syirkun asghar la yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam.
Syirkun akbar yukhallidu sahibahu finnar, mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Yani syirkun asghar la yukhallidu sahibahu fiha in dakhalaha, tidak menjadikan kekal di dalam api neraka. Kalau ada tauhid, maka Allah nanti yakni dengan rahmatnya, ampunannya, maka dimasukkan ke dalam surga. Yuhbitu jami'al amal, menghapus seluruh amalan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ini hitopnya kepada Nabi dan kepada kita semua. La in asyrakta, jika engkau Muhammad menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, niscaya amalanmu hapus. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang yang rugi. Hapus amalannya, enggak dapat apa-apa. Ada orang kerja tapi enggak dapat hasil. Ada orang berpuasa juga enggak dapat apa-apa. Kenapa? Berpuasa sekedar menahan makan dan minum. Kemudian tidak niat lagi di malam hari, harus niat dalam sebelum atau jadi di malam hari sebelum tidur, mungkin takut taketas nanti. Ya. Niat yakni makan 1 kurma atau 2 kurma cukup insyaallah. Nah. La yuhbitu jami'al a'mal, tidak menghapus seluruh amalannya. Innama yuhbitu ar-riya'ul amal alladhi khalatahu faqat, hanya saja riya yang menghapus amalan yang diamalkan karena riya, yang bercampur dengan amalan tersebut. Ya, misal contohnya apa? Sedekah ya. Sedekah pertama ikhlaskan Allah. Yang kedua apa? Riya. Mana yang terhapus? Yang kedua. Yubihu dama wal mal, la yubihuhuma, menghalalkan darah dan hartanya. Ya, menghalalkan darah dan hartanya. Siapa ini? Ini adalah kafir harbi. Nanti ada pembagian khusus kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, kemudian berperang di medan perang, maka halal darah dan hartanya. Jangan semuanya nanti ada orang kafir diambil. Ya. Nah, nanti ada kafir apa? Muahad, kemudian ada kafir dhimmi yang membayar upeti, ya, tak boleh diambil, haram. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, anwa'us syirkil akbar, macam-macam syirik akbar. Yang pertama syirkud dakwah. Asyirkul akbar arba'atu anwa', syirik akbar ada 4 macam. Masih banyak sebenarnya. Di dalam kitab ini kita adakan kurang lebih ada 15. Cuman enggak cukup waktunya. Ya, tapi ini yang inti. Para ulama sekitar ada 15. Apa yang pertama? Yakni syirkud dakwah. Syirik terkait dengan dakwah, yaitu ibadah. Karena ad-du'a wal ibadah. Dan doa ada 2. Doa yang ibadah, yang kedua doa al-mas'alah. Ad-du'a nau'an. Du'aul ibadah wa du'aul mas'alah. Seperti salat maka namanya du'aul ibadah. Kalau du'aul masalah yang ada permintaan, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, maka ini adalah du'aul masalah yang ada permintaannya dan ada perlindungannya. Ini du'aul masalah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi masalan. Ya. Apa? Baik. Doa masalah wa doaul ibadah. Qala ta'ala fa idza raqibu fil fulki dallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Yani aina syahid, yani fil barri, yani fil bahri mukhlisin, fil barri yusyrikun, yani kalimat da'allaha mukhlisina lahuddin. Ini di lautan. Ketika ke daratan da'u ghairullah, yani berdoa kepada selain Allah, maka mereka adalah orang musyrik. Baik, kemudian yang kedua syirkun niyah. Nah, yang pertama ini berdoa kepada selain Allah.
Hadha wal muhim. Berdoa kepada waliyadzubillah, kepada penghuni kubur, minta kepadanya. Enggak boleh ini. Atau minta kepada pohon yang besar, minta perlindungan. Selain Allah tidak mampu. Kemudian yang selanjutnya, ats-tsani syirkun niyah wal iradah wal qasd. Apa syirkun niyah? Yakni yuridul insan bi amalihi ghairallah. Seseorang yang beramal dengan amalannya selain Allah. Niatnya bukan karena Allah. Wa yaqsidu bihi ghaira wajhillah. Dan dia maksudkan bukan berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ingin apa? Ingin dunia. Ini adalah syirik niat wal qasd, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ana dalil man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Kalimat yurid, man kana yurid, hada yakni al-iradah. Baik. Syirik ta'ah. Syirik dalam hal ketaatan. Apa syirik taat? An yuti al-abdu syakhsan. An yuti al-abdu syakhsan. Seorang hamba mentaati seseorang fi tahlili haramin atau tahrimi halalin. Fi tahlili haramin atau tahrimi halalin. Seseorang mentaati orang lain dalam hal penghalalan yang diharamkan atau pengharaman yang dihalalkan. Artinya apa? Kalau Allah mengharamkan dia halalkan. Kalau Allah mengharamkan dia halalkan. Artinya yang Allah halalkan diharamkan, yang Allah haramkan dihalalkan, dibalik. Baik. Wa tafsiruha qauluhu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ini Said ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Mereka menjadikan yakni rahib-rahib. Ahbar ini adalah ulamanya Yahudi. Ruhban ahli ibadahnya kaum Nasrani. Dijadikan apa? Tuhan-tuhan selain Allah. Hadus sahih. Mentaati. Wa tafsiruha alladhi la iskala fihi ta'atul ulama wal ubbad fil ma'siyah. Ini mentaati para ulama dan ahli ibadah dalam maksiat. Ini bahaya juga. Ya, ini ulama-ulama su yang Allah halalkan diharamkan. Contoh riba. Datang ke seorang ustadz atau kepada kiai. Ini gimana hukum riba, ustadz? Halal kalau sedikit, kalau banyak enggak boleh. Kalau ridho sama ridho boleh katanya. Ya. Kenapa? Kan ridho sama ridho jadi halal. Padahal haram, mau ridho enggak ridho haram. Seperti zina. Ridho sama ridho? Nah. Kalau cabul enggak tahu ya. Wallahu a'lam. Tapi zina, ridho sama ridho. Halal apa haram? Haram, mau ridho enggak ridho. Kalau tidak ridho maknanya adalah dirampok, enggak ridho. Kalau tidak ridho maknanya di apa bahasanya? Dipaksa, enggak boleh. Datang ke ustaz atau kiai, boleh. Di mana rokok? Rokok makruh aja boleh. Ya. Enggak boleh. Lah ini bahaya. Ta'atul ulama wal ubbad fil ma'siyah. Ingat kaidahnya apa? Fil ma'siyah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika perintahnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Siapapun yang memerintahkan untuk bermaksiat, ya, maka kita tinggalkan. Sampai pun mungkin
orang tua kita memerintahkan untuk beribadah kepada selain Allah, waliyadzubillah, kafir misalnya, waliyadzubillah, tidak ada, ya, maka tidak boleh ditaati. Ya. Siapapun yang memerintahkan kepada kemaksiatan maka tidak boleh ditaati. Kalau ditaati, nah inilah namanya menyembah kepada mereka, walaupun tidak bentuknya menyembah. Kenapa? Meyakini dialah yang memerintahkan dan melarang. La du'aahum iyahum. Bukan berarti berdoa minta kepada mereka. Nah, kama fassaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Abi Hatim lamma sa'alahu. Tatkala bertanya kepada Nabi, faqala lasna na'buduhum, kata Adi Hatim, yakni kami ya Rasulullah tidak beribadah kepada mereka, maksudnya tidak sujud, tidak ruku, ya, tidak berdoa kepada mereka. Fa dzakara lahu anna ibadatahum ta'atuhum fil ma'siyah. Maka Nabi menyebutkan apa? Yaitu bahwasanya ibadah kepada mereka mentaati dalam hal maksiat, maka ini ibadah. Seolah-olah dia sama dengan Allah dalam hal pembuat syariat. Maka ini tidak boleh. Hampir. Baik, kemudian yang selanjutnya ar-rabi syirkul mahabbati. Syirik mahabbah. An yuhibbal insanu ghairallah. Yaitu seseorang mencintai selain Allah fil ibadah. Ya. Kahubbillah au asyad. An yuhibbal insanu ghairallah kahubbillah au asyad, yaitu seseorang mencintai selain Allah sama dengan mencintai Allah atau bahkan lebih parah lagi, ya, yaitu memuliakan sampai tunduk, sampai sujud. Nah, karena apa? Al-mahabbah adalah ibadah. Al-mahabbatu ibadatun wa sarfuha li ghairillahi syirkun. Al-mahabbatu ibadatun wa sarfuha li ghairillahi syirkun. Mahabbah itu adalah cinta, dan memalingkan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Tidak boleh. Ya, yang cinta itu gimana membedakannya? Kalau itu adalah ibadah, yang pertama mencintai, memuliakan, kemudian disertai dengan ketundukan, maka ini mahabbah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan, mencintai mereka seperti mencintai Allah, jadi disamakan atau bahkan lebih cinta. Ya. Ya, ini termasuk bentuk kesyirikan. Tidak boleh. Ya. Dan ini termasuk rukun ibadah. Rukun ibadah itu ada 3. Yang pertama cinta, yang kedua adalah apa? Khauf, yang ketiga adalah roja. Apa? Al-mahabbah, khauf, war roja. Jadi kalau di dalam hati kita, ini ada di dalam hati, semuanya ada di dalam hati. Kita harus cinta kepada Allah. Kalau amalan, kita cinta puasa, dan kita harus berharap, apa harapannya? Ya, ini rahmat Allah atau surga Allah. Takut apa? Takut murka Allah atau takut neraka Allah. Ada 3 ini. Maka sempurna ibadah seseorang apabila 3 ini diterapkan. Al-mahabbah, al-khauf, ar-raja. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau ingin berjumpa dengan Allah, kita harus ada harapan, dan ini penyemangat. Ya, ini mahabbah, orang beribadah tidak bosan. Ya. Apa kata ada seorang ulama mengatakan, it'abil an li tanama ghadan. Antum berlelah-lelah sekarang supaya kelak nanti tidur seperti tidurnya pengantin, gelap, ya, senang. Kapan ini? Nanti di alam kubur. It'abil an litanama wadan. Adapun sekarang nggak bisa, harus lelah. Lisanun sa'ul wa qalbun aqul wa badanun ghairu ma'ul. Ini perkataan Ibnu Abbas. Kalau antum ingin sukses,
Apa kata beliau? Lisanun sa'ul, seorang talibul ilmi harus bertanya, lisanun sa'ul. Wa qalbun aqul, yakni hati yang merenungi, memahami. Wa badanun ghairu baul, badan yang tidak kenal lelah, yang bengkok itu. Artinya apa? Yani tidak ada rasa capek. Nah, taib wallahu ta'ala a'lam.